Halo semuanya, pada video tutorial kali ini saya akan melanjutkan untuk menambahkan kontrol halaman. Ya, kontrol halaman ini terdiri dari 3 button. Yang satu button close, ini button untuk menampilkan layar penuh dan ini untuk menampilkan layar normal. Nah, contohnya seperti apa? Ya, ini ada di aplikasi pada umumnya ya. Kita mengikuti sistem Windows ya. Kalau kita lihat di sistem operasi Windows ini di bagian pojok kanan atas ya. Nah, kita buat yang seperti ini. Tetapi fungsinya akan sedikit berbeda. Kalau yang merah tanda silang itu untuk menutup tampilan ya. Nah, kemudian yang ini kita akan buat yang sama seperti sistem Windows ya. Layar penuh dan ke tampilan layar normal. Ya. Layar normal itu maksudnya adalah mengikuti ukuran dari desain yang kita buat. Nah, di sini contohnya saya menggunakan ukuran desain 1024 dikali 768. Jadi nanti tombol kontrol halaman yang paling kiri, yang layar normal itu dia akan mengembalikan ke tampilan yang sebenarnya seukuran ini. Ya, sedikit berbeda dengan yang sistem Windows ya. Kalau sistem Windows ini kan bisa kita custom ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi tidak seperti ini nanti ya. Konsepnya hampir mirip ya. Kalau di Windows dia ada minimize ya. Kalau di sini hanya bisa full screen dan ke tampilan layar normal. Nah, kita lihat dulu contohnya nanti di sini yang sudah jadi ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini untuk tampilan layar penuh. Ini kembali ke tampilan layar yang normal ya, ukuran sebenarnya. Nah, kenapa harus kita isi? Nah, padahal kalau misalnya ditampilkan seukuran normal pada aplikasi flash player-nya pun sudah ada sebenarnya ya. Nah, ini jika kita tampilkan ke layar penuh, ya selain menggunakan tombol kontrol halaman seperti ini, kita juga bisa menampilkan ke layar penuh ya dengan menggunakan shortcut Ctrl F. Nah, jadi tampil layar penuh. Nah, jika sudah seperti ini, kontrol yang ada di aplikasi flash-nya itu tidak ada ya. Nah, saya tunjukkan dulu yang belum berisi ya. Nah, yang sebelumnya kemarin itu belum terisi. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita tampilkan ke layar penuh, ya seperti ini. Ini tidak ada button ya. Nah, jadi kalau usernya tidak tahu caranya menutup aplikasi kan susah di sini ya. Tidak semuanya tahu shortcut Alt F4 atau misalnya menekan tombol escape seperti itu. Nah, untuk itu kita berikan button yang bisa digunakan untuk mengontrol halaman sampai dengan menutup tampilan atau menutup aplikasi. Oke, kita lanjut dulu. Di sini kita buat terpisah ya. Kita buat terpisah dengan ukuran yang sama. Saya pakai contoh 1024 kali 768. Dan kita tidak mengisikan background ya. Jadi hanya 3 button ini saja tanpa ada background. Kalau ada background nanti ketika digabung nanti dia akan menutup tampilan utama ya. Nah, jadi nanti kita akan gabungkan sehingga dia akan muncul di pojok kanan. Nah, posisikan sedemikian rupa, ukurannya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil ya. Pastikan sudah jadi button dan silakan diisi instant name. Di button yang tanda silang ini saya berikan instant name button close, kemudian ini button full dan ini button normal. Oke, kita langsung buka panel action-nya. Silakan buat layer action dan ini tidak ada di kode snippet ya. Jadi kita buat secara custom ya. Oke, pertama saya akan buat yang dari kanan dulu ya. Ini untuk button close. Button close, add event listener, mouse event dot click
saya buat fungsinya di sini dengan nama close. Lalu kita buat function close by mouse event. Nah, di sini perintahnya untuk menutup tampilan atau menutup aplikasi, kita ketikkan fs command kurung buka. Di sini kita ketikkan tanda petik 2, berikan nama quit. Ya, seperti itu ya. Oke, kita save dulu ya. Nah, ini kita letakkan di folder yang sama dengan project. Jadikan satu ya. Di sini kita beri nama, misalnya saya pakai kontrol ya, kontrol gitu aja ya, biar tidak panjang ya, kontrol. Oke, kita test movie. Nah, ini kalau diklik dia belum berfungsi ya. Memang tidak berfungsi apabila berada di mode test movie. Jadi kita langsung jalankan melalui filenya langsung ya. Jadi jalankan langsung filenya. Dan pastikan di sini file SWF-nya dibuka menggunakan aplikasi Flash Player. Ya. Kalau misalnya tidak bisa, pastikan dengan aplikasi lain, contohnya itu VLC ya, itu bisa membaca atau menjalankan file SWF. Oke, ini file kontrolnya. Nah, oke, ini belum berfungsi, close. Nah, itu. Oke, jadi harus dijalankan langsung untuk melakukan pengecekan. Tidak bisa melalui test movie ya. Test movie tetap dilakukan untuk mengupdate file SWF, tapi untuk mengujinya kita harus menjalankan langsung file SWF-nya. Oke, itu untuk button close. Kemudian di sebelah kirinya ini untuk button layar penuh. Button full ini saya copy saja ya biar cepat. Nah, perintahnya di sini tidak lagi menggunakan fs command ya. Ini fungsinya saya buat dulu, misalnya full. Nah, di sini barisan perintahnya agak panjang ya. Kita ketikkan stage.display state ya. Lalu kita berikan pengaturan nama yang sama, stage display state, tetapi diketik nyambung dengan awalan huruf besar. S besar, stage, kita sambung, D besar, display, S-nya besar, state. Dot, ini layar penuh ya, jadi kita ketikkan huruf besar semua, full underscore screen. Ya, pastikan jangan salah mengeja ya. Nah, kita save, lalu test movie untuk update SWF. Kita jalankan langsung dari filenya. Oke. Nah, dia sudah mau ya. Nah, oke. Tinggal yang sebelah kiri. Button yang sebelah kiri di sini button normal. Di sini saya copy lagi. Nah, ini button normal. Perintahnya hampir sama, hanya saja belakangnya yang berbeda ya. Nah, stage display state, stage display state dot, di sini kita ketikkan normal. Nah, oke. Kita save dan test movie lagi. Lalu kita jalankan lagi filenya. Ya, full screen, klik normal. Nah, kalau dalam keadaan normal seperti ini dia tidak berfungsi ya, karena memang sudah kondisinya layar tidak dalam kondisi layar penuh ya. Jadi kita harus bawa dulu ke tampilan layar penuh, baru kita klik untuk layar normal ya. Barulah fungsi layar normalnya bekerja gitu.
Oke, sampai di sini sudah selesai ya untuk perintah ketiga button ini ya, button 3 serangkai ini ya. Nah, selanjutnya kita akan gabungkan ya, biar dia mau muncul di tampilan ini. Ya, nanti kita jalankan main menu biar dia langsung muncul ya. Nah, kita lakukan cara yang sama yaitu pemanggilan otomatis ya. Kita kembali ke main menunya. Nah, di sini kita buatkan target lagi. Ya, misalnya di sini saya pakai target juga ya. Nah, var target atau misalnya nama lain boleh ya. Saya pakai nama yang sama saja. Nah, target 6 ya, target 6 misalnya di sini. Target 6 di sini kita panggil nama filenya tadi saya pakai kontrol. Nah, biar langsung dia muncul, nah kita buatkan wadah yang baru. Jangan menggunakan konten ya. Kalau konten ini memang sudah punyanya bagian dari konten di setiap menu. Nah, kalau ini dia akan tetap ada secara utuh. Jadi kita harus buatkan wadah yang baru, yang terpisah ya. Oke, di sini kita buatkan variabel yang sama dengan bagian konten ya. Kita berikan fungsi yang sama dia sebagai loader gitu ya. Misalnya di sini saya akan pakai namanya kontrol itu, kontrol ya. Jadi biar sama lah. Oke, kontrol. Nah, kemudian di sini kita tambahkan juga add child di bawahnya. Di sini add child-nya adalah kontrol. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu di bawahnya ini konten load target 1 ini yang memanggil otomatis bagian awal konten. Nah, kita panggil juga, tetapi bukan konten ya. Di sini kontrol. Ya, kontrol load file kontrolnya ada di, saya letakkan di target 5. Di target 6. Nah, ini target 6 seperti itu ya. Oke. Bisa dilihat ya. Nah, ini dia punya wadah yang baru, tempat yang baru. Ya, kemudian add child control, lalu control load target 6. Save dan test movie. Nah, dia sudah langsung dipanggil seperti ini. Ya. Meskipun kita masuk ke tampilan yang lain, dia akan tetap ada. Ya, itu. Oke, sampai di sini sudah selesai ya. Kita coba jalankan langsung. Nah, kita tampilkan ke layar penuh. Nah, ini ya. Oke. Jadi dia sudah langsung mengcover semua tampilan. Ya. Nah, oke. Oke, silakan dicoba ya. Semoga berhasil.